Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, pertama, di sini kita bisa lihat pada gambar, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Jadi, kondisi geografis itu maksudnya letak di mana negara itu berada, apakah di pinggir laut, apakah di tengah-tengah pegunungan, atau di tengah-tengah rawa dan lain-lain. Nah, kemudian eh, di mana negara itu berada sangat mempengaruhi apa sih eh, hal yang menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi mereka, misalkan apakah bertani atau perkebunan atau perikanan dan lain-lain. Kemudian masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Nah, jadi sesuai dengan keadaan alam sekitarnya. Bila di dekat laut, pasti masyarakat itu lebih kebanyakan menjadi nelayan. Nggak mungkin kan di laut bertanam padi. Nah, sebaliknya juga, nggak mungkin kan di tengah-tengah gunung kita itu malah mencari ikan. Bagusnya itu kan perkebunan atau pertanian. Pertanian itu bagusnya biasanya di dataran rendah. Nah, yang habis itu kita lihat di buku, oleh karena itu ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kegiatan ekonomi di suatu daerah perkebunan dengan di suatu daerah yang mayoritasnya atau kebanyakan menjadi nelayan. Jadi masing-masing daerah itu punya keunggulannya masing-masing, entah itu dari perkebunannya, pertaniannya, atau perikanannya, atau industrinya dan hal yang lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar yang ada di sini. Ini merupakan kawasan dari negara Thailand. Nah, menurut kalian apa sih kegiatan ekonomi yang cocok di sini? Nah, bila kita lihat itu yang cocok adalah pertanian karena lahannya subur dan luas. Nah, jadi kita perlu memperhatikan juga seperti ini. Jadi negara-negara di Asia itu memiliki perbedaan dalam pencarian ekonominya sesuai dengan letak geografis masing-masing negara. Nah, jadi contohnya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, karena Indonesia itu merupakan negara agraris atau negara yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, maka komoditas utamanya itu ada padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao atau coklat, teh, karet, dan tembakau. Nah, jadi letak geografis suatu negara itu mempengaruhi apa sih pendapatan utama negara itu. Nggak mungkin kan negara yang di pinggir laut seperti kata Bapak tadi nggak mungkin akan menanam padi. Kita lihat dari kondisi geografisnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini merupakan kilang minyak bumi dan gas alam yang dimiliki negara Brunei Darussalam. Nah, ini merupakan pendapatan utama dari negara Brunei karena mereka itu kan dekat dengan laut. Sehingga dari laut lepas itu mereka bisa membangun kilang minyak bumi dan gas yang menjadi pendapatan terbesar mereka. Nah, sesuai dengan letak geografisnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masing-masing negara itu punya caranya masing-masing. Nah, kemudian kita lihat gambar yang ini. Ini merupakan perekonomian negara Singapura. Jadi negara Singapura itu karena wilayahnya kecil, namun itu tidak jadi penghalang buat mereka. Karena wilayahnya kecil, namun mereka itu adalah pusat perdagangan negara internasional. Jadi di sana, di Singapura itu mereka bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Jadi itulah yang menyebabkan Singapura itu menjadi salah satu negara yang paling maju. Karena mereka itu adalah tempat persinggahan bagi negara-negara lain untuk melakukan bisnisnya. Nah, jadi walau negaranya itu nggak terlalu besar, tapi pemerintahnya jeli nih untuk melihat peluang ekonominya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita beralih kehidupan politik negara Asia Tenggara. Jadi masing-masing negara di Asia Tenggara itu punya sistem politik atau sistem pemerintahannya masing-masing. Nah, jadi sampai sekarang mereka tetap berpegang teguh dengan sistem politiknya masing-masing. Ya, kita simak satu persatu negaranya. Selanjutnya kita mulai dari negara yang pertama, yaitu negara kita sendiri, negara Republik Indonesia. Ibu kota negara kita adalah DKI Jakarta, kepala negara kita presiden, kepala pemerintahan kita adalah presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Bahasa resmi itu Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mata uangnya adalah rupiah. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, kita masuk ke negara yang kedua. Negara kedua adalah tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur, kepala negara yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu beda ya. Kalau untuk seperti negara Malaysia ini, kepala negara itu disebut dengan yang di Pertuan Agung, tapi kepala pemerintahannya yang memerintahnya itu adalah Perdana Menteri. Kemudian hari kemerdekaannya ada 31 Agustus 1957, bahasa resminya Melayu, lagu kebangsaannya Negaraku, mata uangnya ringgit. Nah, bisa kalian baca sendiri keterangannya. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan yang dipilih berganti dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris tanggal 31 Agustus 1957. Selanjutnya negara ketiga itu ada Singapura. Ibu kotanya Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, sama dengan Malaysia tadi. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Bahasa resminya ada Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Kenapa banyak bahasa resminya? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, Singapura adalah negara tempat persinggahan negara-negara lain untuk bertransaksi ekonomi. Nah, jadi mereka banyak bahasa resminya. Mata uang itu dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran. Singapura merupakan negara bekas koloni kekuasaan Inggris merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Nah, seperti itu. Itu ada tulisannya Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Nah, jadi itulah adalah nama Perdana Menteri yang membuat negara Singapura menjadi makmur seperti sekarang. Nah, negara yang ketiga itu adalah negara Thailand. Ini merupakan negara di mana ASEAN didirikan. Ibu kotanya Bangkok, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bahasa resmi itu Thai, lagu kebangsaannya bisa kalian baca sendiri, mata uangnya baht. Kemudian negara Thailand ini merupakan negara yang dipimpin oleh raja, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Thailand ini adalah satu-satunya negara yang nggak pernah atau tidak pernah dijajah sama sekali oleh bangsa asing. Nah, jadi Thailand ini nggak pernah dijajah sama sekali, beda sama Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Itu pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Selanjutnya negara Filipina, ibu kotanya Manila, negara presiden. Kepala pemerintahan juga presiden sama dengan negara kita Indonesia. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan silakan kalian baca sendiri. Mata uangnya adalah peso Filipina. Nah, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yang dipilih sejak 6 tahun sekali. Kepala pemerintahannya itu adalah kepala tertinggi Angkatan Bersenjata. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Nah, mungkin itu cukup untuk negara Filipina. Next kita lanjut negara selanjutnya. Nah, negara selanjutnya itu adalah negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya Sultan, pemerintahnya juga Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Mata uang dolar Brunei. Nah, Sultan Brunei di sini merangkap sebagai Perdana Menteri juga, Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Konsultan. Jadi semua pemerintahannya itu ada di tangan Sultan. Nah, jadi negara Brunei ini kalau kalian tahu terletak di Pulau Kalimantan bagian utara, itu paling atas di Kalimantan. Biasanya Pulau Kalimantan paling atasnya itu adalah bagian dari negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei ini pernah dijajah oleh Inggris sampai dengan 1 abad dan kemudian pada
1 Januari 1984 itu diberikan kemerdekaan. Untuk selanjutnya ada negara Laos, ibu kotanya Vientiane, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Bahasa resminya Laos. Untuk lagu kebangsaannya judulnya silakan kalian baca sendiri. Untuk mata uangnya KIP. Nah, Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Jadi Laos ini nggak punya laut atau nggak punya pantai. Jadi negara di sana itu kalau mau lihat laut atau pantai harus izin dulu ke negara sebelah. Nah, jadi seperti itu. Karena mereka nggak punya wilayah laut atau pantai. Nah, bentuk negara Laos ada republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Prancis berdasarkan perjanjian Geneva. Pada tahun 1954 Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya ada negara Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya perdana menteri. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Bahasa resminya Khmer. Lagu kebangsaannya silakan kalian baca sendiri. Mata uangnya rial. Nah, jadi pemerintah Kamboja itu dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun. Majelis itu kayak anggota DPR juga di tempat kita. Jabatannya 5 tahun dan masa jabatan senatnya 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Nah, jadi itu untuk negara Kamboja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke negara Myanmar. Jadi Myanmar ini ibu kotanya Naypyidaw. Mudah-mudahan Bapak nggak salah cara membacanya. Kemudian kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Bahasa resminya ialah bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya silakan kalian baca sendiri. Mata uangnya Kyat. Nah, jadi dulu Myanmar itu dikenal dengan nama Birma. Myanmar itu awalnya sebelum bernama Myanmar itu adalah negara Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, kita masuk di negara terakhir. Negara terakhir adalah negara Vietnam. Ibu kotanya Hanoi. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Kemudian bahasa resminya bahasa Vietnam. Lagu kebangsaannya silakan kalian baca sendiri lagi. Mata uangnya Do. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Jadi selain jadi kepala negara, presidennya juga memerintah kemiliterannya. Nah, badan pembuat undang-undang yaitu Majelis Nasional Vietnam. Nah, baik, mungkin cukup itu saja penjelasan Bapak pada hari ini. Bila kalian kurang memahami videonya, silakan kalian putar kembali videonya. Dan jikalau ada pertanyaan, silakan langsung kalian tanyakan ke Bapak. Bapak Kris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.